Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anil furqati wal khiyanah. Fallahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sahibur risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Qur'an dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar. Kita bersamai Buya Hamka dalam menadabburi ayat-ayat Al-Quran. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca dan menadabburi surat Al-Baqarah ayat 111 sampai ayat 114. Melanjutkan kajian sebelumnya, insya Allah kita akan membahas klaim mereka, orang-orang Bani Israel, baik dari kalangan orang Yahudi maupun Nasrani sebagai bangsa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya bacakan beberapa ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana mereka mengklaim sebagai orang pilihan dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Bani Israel. Dan ini juga panduan bagi umat Nabi Muhammad di zaman turunnya Al-Qur'an hingga berkelanjutan sampai saat ini. Di ayat 111 di atas, Allah perintahkan supaya Islam dan imanmu itu diamalkan. Ya, kalau sebelumnya ya di ayat 110 ya, dijadikan kenyataan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, bermurah hati, mengeluarkan harta benda dan seterusnya. Maka kemudian sampai mereka mengatakan ya orang-orang yang masuk surga ya orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Jadi ini klaim masing-masing ya. Yang Yahudi mengatakan ya kami yang masuk surga. Orang Nasrani juga gitu, kami yang masuk surga. Tilka amaniyuhum. Nah itu yang kata-kata amani, ini yang disebut dengan mimpi atau angan-angan mereka. Dan katakanlah, mintalah kepada mereka, tunjukkanlah alasan kamu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Dan mereka berkata ketika di pangkal 111 itu merupakan perkataan sombong, kata Buya Hamka. Mereka berkata bahwa akan masuk surga hanya siapa yang menjadi Nasrani atau Yahudi. Mereka berkata demikian karena ta'assub pada golongan. Nah ini sudah dijelaskan beliau di ayat-ayat sebelumnya pada saat menjelaskan apa penamaan Yahudi, apa penamaan Nasrani, kita tidak mengulanginya. Katakanlah, tunjukkan alasan kamu. Ini merupakan hal yang biasa dan lumrah. Kalau klaim itu harus disertai dengan alasan. Dan tentu di sini dibantah oleh Allah. Bukan begitu.
Karena surga itu menjadi hak prerogatif Allah. Kita bahkan kita saat ini yang merasa akidah kita benar, kita juga tidak boleh mengklaim bahwa surga itu ya hanya punya kita. Sementara yang akan mengklaim masuk surga itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka benar, bala, enggak begitu konsep masuk surganya. Man aslama wajhahu lillah fahuwa muhsin. Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan ini bantahannya tidak dikatakan enggak begitu. Yang Islam dia masuk surga. Allah juga tidak mengatakan direct seperti itu. Tapi dikatakan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah secara totalitas tentunya, wa huwa muhsin. Nah, dan dia pun berbuat baik, maka untuknya lah pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada ketakutan atas mereka, tidak mereka akan berduka cita. Nah, ini menarik. Tempo hari Buya Hamka juga sudah menjelaskan, siapapun orangnya yang dia punya ajaran agama yang baik, dia mengamalkan, dia tidak akan takut, dia tidak akan sedih, mendapatkan ketenangan. Itu dari sisi baiknya ketika kita berinteraksi antar umat beragama. Kalau masalah masuk surga, itu bukan domainnya manusia. Itu adalah domainnya Allah. Maka siapa yang berserah diri kepada Allah, ya udah serahkan Allah. Allah yang akan memasukkan kita surga. Demikian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia itu masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Ketika sahabat bertanya, sampai engkau juga begitu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, sampai pun aku juga masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini problem yang mereka menjadi klaim ini tidak mendasar dan tentu aslama wajhahu di sini menyerahkan diri kepada Allah secara totalitas, dan beliau tafsirkan aslama yuslimu, masdarnya merupakan pokok kata dari kata-kata Islam. Sebab itu orang Islamlah yang akan masuk surga walaupun tadinya dia dari Yahudi atau Nasrani. Kembali pada konsep dulu ya, siapapun orangnya, dia sudah berislam, dia Yahudi, dia Nasrani, dia Majusi, dia Sobiin. Kalau dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasulullah, maka masa lalunya tidak dihitung. Maka apa yang sudah terjadi tidak usah membuat dia sedih. Maka la khaufun alaihim wala hum yahzanun, itu juga berlaku di dunia. Apa yang membuat kita sedih akan masa lalu kita? Kita punya kesalahan, Allah bisa ampuni. Apa yang bisa membuat kita takut sementara Allah yang akan menjamin kita? Nah, ini menjadi pokok yang penting karena disorientasi menganggap diri menjadi umat pilihan yang kemudian merendahkan orang lain itu tidak boleh. Tapi kalau kemudian kita menganggap kita ini dipilih Allah, maka harusnya amanah, itu sesuatu yang lain karena tidak menyombongkan diri. Ungkapan itu lebih untuk memotivasi supaya kita menjadi yang terbaik. Jadi apa hakikat klaim mereka? Seperti apa yang menyebabkan kesombongan? Tentu insya Allah kita akan lanjutkan setelah break atau jeda yang berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, solihin solihat, para pecinta Al-Quran. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengklaim sebagai umat terbaik sampai mereka mengklaim masuk surga. Artinya yang masuk surga hanya kami, itu kata mereka. Nah, ini disebabkan apa orang-orang itu bisa mengklaim tersebut? Yaitu kita bisa tahu ya, ternyata sebagian dari mereka, ini mungkin akan diulang-ulang terus ya, tidak semuanya yang mendapatkan kitab suci itu memahaminya. Dan tidak semua orang yang faham mau menyampaikannya dengan baik. Mereka sebagiannya menyembunyikan sehingga tidak tersampaikan dengan baik. Dan ini menyebabkan disorientasi yang mengakibatkan mengklaim diri sebagai orang benar dan menyalahkan orang lain. Perilaku seperti ini juga terjangkiti pada umat hari ini. Dia mohon maaf banget ya. Dia baru belajar. Kemudian yang sedikit dia pelajari itu dia anggap sebagai sebuah kebenaran. Ketika dia lihat di lapangan ada praktek yang berbeda, dia tidak memiliki sikap toleran, tapi justru sebaliknya menyalahkan orang lain. Dan jika itu berkelanjutan akan terakumulasi menjadi kesombongan. Dan ini yang pertama. Yang kedua,
kita tidak melihat bahwa Yahudi dan Nasrani itu kompak. Itu dibuktikan pada ayat ke-113. Nah, kalau kita lihat tadi Allah menampiknya pada ayat ke-112 tadi kan, Allah Subhanahu wa taala tidak sepakat dengan itu dan membantahnya dengan bala man aslama wajhahu lillah. Jadi kata-kata ihsan di sini adalah totalitas di dalam beribadah kepada Allah. Seseorang akan mendapatkan kenyamanannya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, ya dia tidak akan sedih, tidak akan takut karena mendapatkan ketenangan hatinya. Nah, masalah masuk surga itu bukan urusan dia, bukan urusan mereka, itu urusannya Allah. Even itu dilakukan oleh umat Islam sekalipun, klaim masuk surga itu dalam rangka bukan menyalahkan orang lain sekali lagi, tapi lebih memotivasi diri sendiri terhadap keyakinan yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, apa yang dilakukan orang-orang Nasrani? Apa yang dilakukan orang-orang Yahudi? Mereka pun berseteru di antara mereka. Kita bisa lihat ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudi ala syai'. Orang Nasrani mengatakan, apa itu orang Yahudi? Orang Yahudi mengatakan, apa itu orang Nasrani? Ternyata mereka juga mengklaim, saling klaim. Dan itu juga faktanya nanti akan terjadi di antara madhab-madhab tertentu. Jadi bersatu dalam hal tertentu, tapi dalam hal tertentu mereka akan bermusuhan juga. Ini akibat apa? Satu, karena kurang pengetahuan. Yang kedua, terdistorsi dari kitab sucinya. Maka klaim mereka ini menjadi tidak berdasar. Nah, kita lanjutkan apa keterangan Buya Hamka terkait dengan ayat-ayat seperti ini. Nah, ayat ini sebenarnya orang-orang Yahudi yang mengatakan ya, saya bacakan ya, orang Nasrani itu tidak ada orang Yahudi atas sesuatu jua. Tidak ada orang Nasrani atas sesuatu, tidak ada orang Yahudi atas sesuatu jua. Kamilah yang benar. Padahal mereka membaca kitab. Orang Yahudi membaca kitab Taurat. Di dalamnya dinyatakan bahwa ada nabi yang akan menyambung usaha nabi-nabi yang terdahulu. Nah, setelah Taurat ada nabi. Siapa itu? Nabi Isa. Nah, orang-orang Nasrani pun membaca kitab, yaitu kitab Injil. Di dalamnya terdapat satu kedatangan Isa Al-Masih yang menggenapkan isi Taurat dan tidak akan mengubah isi Taurat. Jadi tidak mengubah isi Taurat, tapi dia membawa syariat. Syariat ini nanti ada yang diperbarui dari syariat sebelumnya. Nah, ini tidak diteruskan, di-skip. Maka itu yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di zaman Rasulullah SAW saling bertengkar kalau sudah bicara tentang itu. Kenapa? Karena tadi ada distorsi, ada disorientasi dan pemahaman yang sangat parsial. Maka Allah memutuskan di antara mereka nanti yang terjadi di hari kiamat. Nah, sehingga siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka bukan hak mereka. Kalau mereka mau benar-benar mengamalkan, mereka akan sampai pada titik membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka telah dapat dikira-kira apa keputusan yang akan diambil Tuhan terhadap mereka semuanya, baik yang bernama Yahudi, Nasrani, Majusi, orang Arab Mekah, orang Arab Madinah, orang Sabi'in, apapun agamanya, yang beragama tidak dengan pengetahuan itu, yang berkata bahwa yang benar adalah pihak yang benar, ini nanti semua akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya klaim kembali kepada klaim kebenaran yang mengakibatkan merendahkan orang lain, itu hanya akan menghadirkan selain disorientasi akidah itu sendiri, akan menyebabkan disharmonisasi pada interaksi antar umat beragama. Inilah yang tidak diinginkan Buya Hamka. Buya Hamka mengedepankan ini dan kemudian menyambung. Nah, ini dia. Menyambung ayat 114 yang kalau dari sisi literal kita mungkin akan bertanya, apa hubungannya dengan bahasan klaim yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha.
Siapa yang lebih zalim, lebih aniaya dari orang yang menghambat masjid-masjid Allah. Nah, ini menarik kalau kita lihat kata yang disebut di sini masajid. Ya, saya bacakan apa yang dikatakan Buya Hamka ya. Meskipun Nabi Muhammad telah datang membawa agama tauhid, membawa Islam, telah berdiri masjid Rasulullah di Madinah, perlindungan pada sekalian tempat ibadah menyembah Allah yang Maha Esa dengan ayat ini telah dinyatakan. Jadi di sini masjid itu sudah ada, dan kenapa kok tidak waman adlamu mimman mana'a, misalnya satu masjid saja, supaya itu fokus pada tempat sujud saja. Tapi ketika disebut masajid berarti tempat-tempat sujud. Ya. Artinya semua tempat sujud, semua tempat sholat, dan ini beliau katakan sebagai istifham ingkari, artinya tidak ada lagi yang lebih zalim dari orang yang menghalang-halangi seseorang untuk beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala secara total. Nah, bagaimana realisasinya kalau seandainya kita umat Islam sebagai orang yang berkuasa? Apakah perbuatan kita membiarkan orang-orang lain beribadah di tempat-tempat ibadah mereka itu termasuk kebaikan, atau kalau kita cegah mereka itu juga termasuk hal-hal yang tidak baik? Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail setelah jeda singkat yang berikut. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, hubungannya dengan ayat 114 ini sangat-sangat relate sekali. Jadi klaim masuk surga orang Yahudi, orang Nasrani terkait dengan masjid itu mereka meragukan. Jadi mereka menghalang-halangi umat Islam untuk masuk ke masjid. Itu tujuannya supaya umat Islam tidak benar-benar memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan seutuhnya. Artinya gampangnya begini, kalau umat Islam paham beneran, mereka akan bangkit. Dan mereka akan mengalahkan orang Yahudi dan orang Nasrani di sana. Karena orang Nasrani dan orang Yahudi, pimpinan-pimpinan dan pendeta-pendeta mereka pada saat itu menyembunyikan banyak hal. Dan secara umum juga itu terjadi pada apa yang kita alami hari ini. Tidak semua umat Islam memahami kitab suci Al-Quran dan bisa membaca kitab suci Al-Quran. Tidak semua orang yang paham dan membaca Al-Quran, dia mengamalkan isinya. Dan tidak semua yang mengamalkan isinya juga kemudian mau mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini kemudian Buya Hamka mengetengahkan, ada banyak kisah ya, baik dari sejak zaman hancurnya Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis ya, itu buruk. Karena yang dilakukan Nebukadnezar merusak tempat ibadah. Orang yang merusak tempat ibadah secara fisik itu buruk. Para penjajah-penjajah yang menaklukkan atau menghancurkan negeri-negeri, mereka merusak tempat ibadah itu buruk. Apalagi kalau yang dirusak adalah masjid yang digunakan untuk mengesahkan Allah secara totalitas. Nah, ini ada banyak yang disebut, tentu kita tidak akan bahas semua. Ada beberapa hal yang perlu kita tekankan di sini. Dipandang dari beberapa riwayat, beliau juga menyebutkan ada yang sahih, ada yang menggantung, tapi intinya pesan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat pimpinan-pimpinan perangnya, termasuk Usama, Khalid bin Walid, pada saat menaklukkan negeri-negeri termasuk Romawi, pesan Abu Bakar As-Siddiq, jangan merusak tempat ibadah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang dijunjung tinggi oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai datangnya Muhammad Al-Fatih yang beliau sebutkan di sini, menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, ini bahkan Patrick Nasrani di sana beliau akui dan diangkat menjadi menteri untuk urusan agama mereka. Subhanallah. Jadi ada urusan menteri untuk orang-orang Nasrani karena yang memahami urusan mereka, tempat ibadah mereka, bagaimana mereka beribadah, tentu akan lebih paham Patricknya. Maka ini adalah akhlak. Jadi tidak boleh dong kalau kita berkuasa, tempat ibadah orang lain kita tutup, tempat ibadah orang lain dirusak. Jadi ini makna kita tidak boleh melarang. Sedangkan di surat Al-An'am kita juga pernah membacanya ya,
wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Maka jangan sampai kita mencela orang yang menyembah selain Allah, lalu mereka mencela Allah secara membabi buta. Itu sama dengan kita mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa, ini yang dialami oleh umat lain pada saat Konstantinopel ditaklukkan. Ada harmonisasi di sana. Muhammad Al-Fatih bahkan mengangkat Patrick itu sebagai menteri, dan juga ada asistennya yang mengurusi orang-orang yang tidak beragama Islam. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Prancis pada saat menaklukkan Aljazair, pada saat penjajah-penjajah itu menaklukkan sebagian negeri-negeri Muslim di Arab sana. Mereka justru menghancurkan tempat ibadah umat Islam. Itu juga dilakukan oleh Romawi dan Persia pada saat Rasulullah SAW melakukan atau diperjalankan Allah pada perjalanan Isra Mi'raj. Itu Baitul Maqdis difungsikan sebagai kandang kuda dan sangat kotor sekali. Ini juga beliau menyitir pada kekuasaan Shah Jahan, ya, toleransi yang dilakukan di sana juga luar biasa. Ada gereja, dan itu saya kira cerita yang disebutkan di sini ya, orang Kristen pada saat umat Islam menaklukkan tempat itu, mereka diberikan kebebasan. Dan apa yang kita lakukan hari ini sebagaimana konsep persyarikatan kita, negeri kita adalah Darul Ahdi wa Syahadah. Memang ada polemik tentang istilah ahli zimmah. Bagi sebagian orang tidak terima disebut ahli zimmah, tapi dalam konsep negara modern yang kita kenal dalam persyarikatan dengan Darul Ahdi wa Syahadah, terjemahannya adalah kita hidup di negara kesepakatan. Sekalipun kita tidak mengatakan sebagai negara Islam, tapi kita sebagai umat Islam menjunjung tinggi apa yang dikatakan Allah di dalam 114 ini. Siapa yang lebih zalim dari orang yang mencegah masjid-masjid Allah, karena itu wasa'a fi kharabiha, menghancurkan tempat ibadah, itu tidak sesuai dengan keyakinan kita. Kembali kepada tema besar yang hari ini kita bicarakan para pemirsa. Lalu kesimpulannya apa, Ustaz? Buya Hamka ini ingin membawa kita, kalau kita klaim umat Islam nih yang masuk surga, yang lain masuk neraka, itu tidak dibenarkan. Berarti kita akan terjebak pada pola pikir orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim masuk surga, yang lain masuk neraka. Lalu nanti kalau sudah terjadi, kita juga akan cakar-cakaran. Umat Islam yang mana? Oh, yang kami dong. Kan sering begitu ya. Ini kami nih ahli sunnah wal jamaah, yang lain ahlul bid'ah misalnya. Sehingga kita juga akan menyalahkan orang. Maka kalau kita semakin memahami dengan datang ke masjid selain beribadah, membaca kitab dan memahami kitab, mengaji kitab sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya, insya Allah pemahaman kita akan benar-benar genuine, asli dari Rasulullah SAW. Kalau ada kondisi perbedaan, kita bisa toleransi. Even itu adalah perbedaan yang sangat pangkal pokok, perbedaan akidah. Seperti halnya ditulis di sini dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi, dengan orang Majusi, dengan orang Sabi'in. Kenapa? Karena mereka nanti yang mutusin Allah. Kalau mereka mengikuti sesuai dengan yang dibaca kitab suci mereka, benar-benar intinya mereka akan sampai pada kesimpulan syariat Nabi terakhir itulah yang akan membawa mereka. Tetapi ternyata faktanya tidak demikian. Bahkan kita juga kalau mau jujur, tidak semua umat Islam mengamalkan apa isi Al-Quran. Mudah-mudahan klaim terbaik yang Allah turunkan kepada kita bukan memacu dan memicu untuk merendahkan orang lain. Kita meraih kemuliaan dengan tanpa merendahkan orang lain, mengamalkan Al-Quran sebagai umat terbaik, memimpin peradaban, menjalankan fungsi khalifah sebagaimana yang Allah inginkan pada diri kita. Aku qauli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.